Assalamualaikum anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS materi ekonomi kreatif. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kita masih di bab 3, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dapat mendeskripsikan pengertian ekonomi kreatif, yang kedua dapat menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, yang ketiga dapat menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif, serta yang keempat adalah memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. Sebelum kita bahas materi, mari kita refleksi diri dulu yuk. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini dan lakukan yang terbaik di semua kesempatan. Anak-anak, adakah di antara kalian yang bercita-cita kalau sudah besar nanti ingin menjadi pengusaha atau wirausahawan? Seorang wirausahawan berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi loh, khususnya sektor ekonomi kreatif. Mengapa? Karena ekonomi kreatif semakin penting dan besar sumbangsihnya terhadap perekonomian nasional. Yuk, mari kita bahas pembahasan tentang ekonomi kreatif. Apakah yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Dan mengapa kreatif itu penting? Nah, sebelum kita lebih lanjut materinya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu kreatif ya. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu, mengapa ekonomi kreatif itu penting di Indonesia? Kreativitas merupakan modal utama dalam menghadapi tantangan global. Bentuk-bentuk ekonomi kreatif selalu tampil dengan nilai tambah yang khas, menciptakan pasarnya sendiri, dan berhasil menyerap tenaga kerja serta pemasukan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, simak tayangan berikut beberapa produk hasil kreativitas yang dihasilkan oleh masyarakat. Mari kita saksikan. Tayangan berikut ini adalah beberapa hasil kreativitas
Seperti yang kamu lihat di samping berikut, ya, karya kreativitas yang memberikan ide kreatif untuk menciptakan atau membuat masker dengan menggunakan batu-batuan atau pernak-pernik sehingga masker tersebut sangat disenangi masyarakat saat ini karena keindahannya yang terlihat mewah. Inilah yang dikatakan yang keempat, semakin kreatif. Lalu yang kelima adalah kualitas produk semakin bagus. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi pun semakin tinggi. Yang ketujuh, persaingan yang kompetitif. Kedelapan, menekan angka pengangguran. Dan yang kesembilan, pasarnya semakin luas. Nah, sangat banyak bukan manfaat dari ekonomi kreatif? Nah, anak-anak, setelah kita membahas beberapa manfaat ekonomi kreatif, coba lakukan aktivitas kelompok, boleh dilakukan diskusi lewat Zoom, WA, atau media lainnya dengan temanmu maksimal 3 orang. Nah, perhatikan, akhir-akhir ini bisnis startup sangat laku di Indonesia disebabkan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dengan adanya kisah sukses dari para pelaku startup lokal seperti Gojek, Bukalapak, Traveloka, menjadi pemicu munculnya startup baru. Hal ini juga disebabkan karena penggunaan internet yang semakin banyak dan berkembang. Nah, yang ingin Ibu tanyakan adalah, coba kamu jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, berilah penjelasan apa yang dimaksud dengan startup. Yang kedua, mengapa bisnis startup saat ini berkembang dengan pesat? Yang ketiga, identifikasi keuntungan dan kerugian dengan berkembangnya bisnis startup. Yang keempat, carilah di internet bisnis startup apa saja yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Yang
desain arsitektur piranti lunak, dana pengembangan desain portal termasuk layanan jasa komputer dan perawatannya. Dan yang ke-13 adalah televisi dan radio atau broadcasting. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, penyiaran, produksi, dan pengemasan acara televisi. Yang terakhir, yang ke-14 adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Demikianlah anak-anak 14 jenis-jenis sektor ekonomi kreatif. Dan adakah upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif dapat kita lihat sebagai berikut. 1. Menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif yang berbasis budaya. Seperti perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Sedangkan yang kedua adalah membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif, seperti pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Yang ketiga, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karyawan industri kreatif, misalnya memberikan hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa. Sedangkan yang kelima adalah membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, di samping upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif, ternyata ada hambatan-hambatan ekonomi kreatif. Apa saja itu dapat kita lihat. Yang pertama adalah minimnya jumlah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif, karena tidak adanya lembaga pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, payung hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual masih lemah. Yang ketiga, sulitnya memperoleh pembiayaan. Yang keempat, tidak semua masyarakat memberikan antusiasme terhadap hasil karya industri. Sedangkan yang kelima adalah bahan baku yang masih terbatas. Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi dan produk ekonomi kreatif yang masih kurang. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita tentang ekonomi kreatif. Untuk mengulang pembelajaran, kamu dapat mengerjakan tugas latihan yang Ibu berikan. Yang pertama, sebutkan manfaat ekonomi kreatif. Yang kedua, mengapa ekonomi kreatif sangat penting dibangun di Indonesia. Yang ketiga adalah sebutkan 4 hambatan ekonomi kreatif. Yang keempat, berilah 5 contoh jenis ekonomi kreatif yang kamu ketahui. 5, sebutkan 3 upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ingat, selalu jaga kesehatan dan patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat anak-anak.